Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu nasab ya. Jadi sebenarnya ilmu nasab itu apakah sebuah ilmu yang tidak bisa diperbarui? Artinya apakah ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang final, yang ketika kita menemukan sebuah keterangan di dalam ilmu nasab, lalu kemudian kita itu menerimanya dengan penerimaan yang penuh, sehingga kita tidak bisa mengkritisi apa saja yang dikatakan oleh para ulama-ulama mengenai pengetahuan atau data yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab. Oke. Kalau berbicara mengenai ilmu nasab, itu sebenarnya sama saja kita itu membicarakan seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana ilmu fikih itu bisa ditambahi kaidah-kaidahnya, atau permasalahan-permasalahannya itu bisa ditambahi, bisa dikurangi, atau bisa diterima, atau bisa ditolak, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan ilmu nasab pun seperti itu. Tidak ada bedanya. Artinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ilmu kepada manusia, dan ilmu itu setiap waktu, setiap zaman itu semakin bertambah pengetahuannya, kemudian penambahan ada hal yang diperbaharui. Nah, begitu juga dengan yang salah satunya adalah ilmu nasab. Jadi ilmu nasab pun seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain bahwa ketika saya itu menemukan sebuah keterangan di dalam sebuah kitab bahwa fulan adalah anaknya fulan tanpa dikritisi dan lain sebagainya, apalagi dengan menyebutkan bahwa misalnya nasab Ba'alawi itu diisbat oleh banyak ulama, ya kan? Misalnya seperti Ali bin Abu Bakar Sakron, kemudian Muhammad bin Ali Khirid, kemudian Muhammad bin Abu Bakar Asyili, atau Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, kemudian Ibnu Abil Haib, dan seterusnya. Atau misalnya seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga As-Sakhawi, begitu juga dengan Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kemudian kita menerimanya begitu saja. Kemudian ketika kita mengkritisi keterangan-keterangan yang disebutkan oleh ulama-ulama tadi, maka kita akan melakukan sebuah kesalahan, atau kita ini su'ul adab kepada beliau-beliau yang telah menetapkan nasab Ba'alawi. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata tidak ya, para sahabat ya. Ternyata tidak seperti itu. Lantaran apa? Misalnya saya memberikan sebuah contoh, yaitu di dalam kitab Ar-Raudhul Jali yang disusun secara khusus untuk mengisbatkan nasab Ba'alawi. Itu ternyata dalam kitab tersebut terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam data-data di kitab tersebut. Lalu kemudian ketika saya itu mengkritisi kitab tersebut, maka apakah kemudian saya ini su'ul adab kepada mu'alifnya? Ya, lantaran menolak isi atau mengkritisi isi dari kitab Ar-Raudhul Jali. Tentu bukan seperti itu ya. Karena ranah yang kita bicarakan itu adalah ranah keilmuan. Artinya ilmu itu ya semakin lama itu terdapat pembaharuan atau tajdid gitu ya. Sehingga kita itu harus memiliki pemikiran yang terbuka, memiliki pandangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan tidak selalu didoktrin dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Gitu ya. Nah, maka di sini dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah keterangan dalam satu kitab yang ditulis oleh seorang yang mutakhasis. Apa itu mutakhasis ya? Yang pakar dalam nasab. Kitab ini berjudul Muqaddimat fi Ilmil Ansab, yaitu pendahuluan-pendahuluan mengenai ilmu nasab. Dan ini ditulis oleh al-bahis, peneliti al-mutakhasis yang pakar ya fil ansab dalam nasab, yaitu Khalil bin Ibrahim bin Khalaf bin Zaidan al-Aliyawi Ad-Dalimi atau Ad-Dulaimi Az-Zabidi, orang Zabid ya, orang Yaman ini. Silahkan buka di halaman 98, di mana ketika beliau itu menyebutkan beberapa golongan-golongan dari ahli nasab, beliau membaginya menjadi beberapa golongan. 4 golongan, di mana yang pertama itu adalah al-jamma, itu orang-orang atau seseorang yang hanya sekedar mengkompilasikan nasab-nasab dari beberapa keturunan-keturunan golongan tertentu. Alladzi yajma'u maddatahu an-nasabiyyah min butunil kutub, yaitu seseorang yang mengumpulkan data-datanya, data-data nasab dari isi-isi kitab, au yarwiha min afwahir rijali mubasyaratan, atau dia riwayatkan
data-data tersebut dari mulut-mulut dari tokoh-tokoh secara langsung, kemudian tsumma ya'zu ma ya'khuduhu ilal masdaril ladzi akhadha anhu wa minhu. Kemudian dia menisbatkan apa yang sudah dia ambil kepada sumber yang telah dia ambil darinya. Tuh, itu untuk pertama, artinya satu golongan yang pertama atau kriteria seorang yang ahli nasab itu yang pertama adalah hanya sekedar pengumpul atau hanya mengkompilasikan nasab-nasab yang dia dapat dari kitab atau dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua, al-bahith, seorang peneliti, wa alladhi yuwaddihul mubham, dialah yang menjelaskan kesamaran. Wala yazidul mutahayyira tahayyuran, dan dia tidak menambahkan orang yang ragu menjadi ragu. Haitsu yaj'alu manhajahu fi kitabatil ansab ala syakli bahtsin ilmi, sekiranya dia itu menjadikan metodenya dalam penulisan nasab itu berbentuk kajian ilmiah. Ia terhut tasaulat, nah dia menyodorkan beberapa pertanyaan wa yujibu 'alaiha, dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang pada bagian ini nanti akan saya lebih fokuskan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah seorang muhakkik, orang yang tahqiq ya, artinya menyebutkan sesuatu dengan dalilnya. Wa huwa a'la marhalatan minal jama', dia lebih tinggi derajatnya daripada hanya seorang pengumpul nasab saja. Wa minal bahis, dan dia tentu lebih tinggi daripada seorang peneliti. Dan kriterianya adalah wa huwa alladzi lahu ba'un tawilun fi hadzal ilm, dan dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam ilmu ini. Kataba wa bahasa wa naqasha wa mahasa wa mahasa wa daqqaqa wa qara'a hatta asbaha kal mawsu'ati fi hadzal ilm. Dia menulis, mengkaji, mengkritisi, meneliti, mendalami, dan dia membaca, bahkan dia menjadi seseorang yang seperti mausu'ah, seperti seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas dalam ilmu ini. Nah, kemudian ini yang ketiga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu an-naqid, yaitu seorang yang kritis ya. Apa itu definisinya? Wa huwa alladzi yaqumu binaqdil kitabat an-nasabiyah, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengkritisi tulisan-tulisan al-kitabat an-nasabiyah, tulisan-tulisan nasab. Wa khairu man yaqumu bidzalika an-naqdi huwal muhakkik, dan sebaik-baik orang yang melaksanakan pengkritisan terhadap tulisan-tulisan nasab itu adalah al-muhakkik, ila anna ba'dal muhakkikin ya'zifuna an mithli hadzal amal li'tibaratin khassatin bihim. Hanya saja sebagian ahli tahqiq mereka itu tidak fokus dari pekerjaan seperti ini lantaran ada pertimbangan-pertimbangan yang khusus bagi mereka. Nah, ini adalah ini adalah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam ilmu nasab. Artinya ahli nasab itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah al-jama' atau an-naqil ya, al-hatib. Kemudian yang kedua adalah al-bahis, peneliti, dan yang ketiga itu adalah muhakkik, yang mentahkik. Kemudian yang keempat itu adalah an-naqid. An-naqid ya, seorang yang sangat kritis. Nah, kemudian saya akan lebih fokus pada poin yang kedua atau pada golongan yang kedua, yaitu adalah al-bahis, peneliti. Nah, sebenarnya sudah saya bahas ya mengenai sedikit definisi dari peneliti, bahwa dialah yang menjelaskan tentang kesamaran dan dia tidak menambahkan orang yang ragu menjadi ragu. Dan metode yang dia tuliskan dalam penulisan nasab itu adalah seperti kajian ilmiah yang memberikan beberapa pertanyaan, kemudian dia jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana caranya, seperti apa ya oleh penulis kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ini? Dilanjutkan keterangannya ya, wal bahitsu ya'tamidu 'alal jama'i atau ar-rawi i'timadan kulliyan. Dia bersandar kepada kitabnya seseorang yang mengumpulkan nasab-nasab. I'timadan kulliyan, dengan penyandaran yang totalitas. Satu. Kemudian yang kedua, wa ya'tamidu 'ala kutubit tarikh. Dia bersandar kepada buku-buku sejarah. Wa 'alal manqulil masmu', dan dia bersandar kepada yang dikutip, yang terdengar. Lakinnahu yatamayyazu 'anil jama'i huna, hanya saja dia memiliki kelebihan daripada orang yang hanya sekedar mengumpulkan saja di sini. Fi annahu la budda lahu an yuqarina wa yurajjaha, bahwa dia itu harus membandingkan ya, mengkomparasikan antara satu data dengan data yang lainnya, wa yurajjaha, dan dia mentarjih, menguatkan salah satu pendapat. Kemudian tsumma inna natijata allati tawassala ilaiha, tsumma anna natijata allati tawassala ilaiha qad takunu jadidatan,
Dan terkadang hasil dari penelitiannya itu terkadang membuahkan hasil yang baru, atau annaha muayyidatun li ahadit turuhatis sabiqah, atau hasil penelitiannya itu menguatkan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan yang dulu, allati tamma tarhuha wa munaqashatuha sabiqan, yang sudah sempurna penyampaiannya dan perdebatannya sebelumnya. Ya, artinya di sini ketika ada seseorang yang dia itu mengumpulkan beberapa data-data atau materi-materi dari kitab-kitab nasab, lalu dia bandingkan ya kitab-kitab tersebut, kemudian juga melihat, meneliti kitab-kitab sejarah dan juga meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Lalu kemudian dia itu mentarjih dari salah satu yang sudah dia dapat. Kemudian hasil dari penelitiannya itu bisa menjadi sebuah hasil yang baru. Ya, misalkan nasab dari Ba'alawi itu tidak tersambung misalnya, atau terputus. Bisa jadi seperti itu hasilnya, atau justru sebaliknya ketika dia meneliti muqaronah, ya, membandingkan, mengkomparasikan data-data yang ada, kemudian diperkuat dengan data sejarah, kemudian data-data yang lainnya, lalu kemudian hasilnya itu bisa memperkuat Ba'alawi misalnya, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja, namanya juga penelitian. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin atau para ulama-ulama yang mendukungnya atau para peneliti-peneliti yang mendukung penelitian beliau, itu tidak salah, sehingga tidak berlaku doktrin-doktrin yang mengatakan, oh berarti ketika Kiai Imad atau siapapun itu yang meneliti nasab berarti dia melawan Ibnu Hajar Al-Haytami atau melawan As-Sakhawi atau melawan Murtada Az-Zabidi ataupun yang lain-lainnya. Tidak seperti itu, karena ranah yang sekarang kita bicarakan itu adalah ranah keilmuan itu, dan ranah keilmuan tidak bisa seperti itu kan, ya. Kemudian penulis Pak Zabidi tadi melanjutkan, wal bahisu fil ansab ruknun min arkani hadzal ilm, di mana seorang peneliti dalam nasab itu merupakan ruknun, suatu hal yang sangat primer, sangat penting dari ilmu ini, yang mana walladzi laulahu, jika tidak ada seorang bahis ini, seorang peneliti nasab ini, la asbaha ilmul ansabi urdatan li ta'addudiyatil ara. Jika tidak ada peneliti ilmu nasab, maka ilmu nasab itu hanya sekedar hanya sekedar urdah, hanya sekedar sajian akan adanya beberapa pendapat-pendapat. Wal ara'u fihi mutadharibatun, dan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat di dalam ilmu nasab itu saling bertentangan. Yaqulu fiha hadza aw dzaka duna dhibatin, di mana dia akan mengatakan, oh saya berpendapat ini, dan itu mengatakan saya pendapat itu, tanpa ada kejelasan. Artinya penelitian dalam nasab itu satu hal yang sangat urgent di dalam ilmu ini, ya. Karena jika tidak adanya penelitian dalam ilmu nasab, ya maka ilmu nasab itu hanya sekedar menjadi Ba'alawi itu ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah misalnya. Hanya seperti itu doang. Ya kan? Dan kriteria dari seorang peneliti, wal bahisu yang dhabitu bi dhawabita ilmiyatin haqiqiyatin. Dan seorang peneliti dia itu menggunakan kaidah-kaidah, atau dia berpegang teguh dengan kaidah-kaidah, ya, ilmiyatin haqiqiyatin, kaidah ilmiah, kaidah kebenaran. La yada'u majalan li hawahu, yang dia tidak membiarkan kesempatan untuk hawa nafsunya, au rugbatahu an tusaitira alaih, atau dia itu memiliki satu keinginan yang menguasai dirinya. Kenapa? Fal ansabu amanatun syar'iyyah wa ilmiyah. Nah, karena nasab-nasab itu adalah amanah syariat dan amanah pengetahuan. Wa mas'uliyatun, dan juga pertanggungjawaban. Ya, artinya ketika kita itu membicarakan tentang nasab, maka ya kita akan membicarakan tentang amanah agama, ya, amanah syariat. Yang kedua, amanah keilmuan, amanah pengetahuan. Dan yang ketiga adalah amanah pertanggungjawaban. Di mana khuturatuha ka khuturatit tib. Bahayanya nasab-nasab itu adalah seperti bahayanya ilmu kedokteran. La yamtahinuhu illa man kana ahlan lahu, yang seseorang itu tidak mendalaminya kecuali dia ahli atau layak dalam ilmu tersebut. Nah, kemudian wali ba'din nasi fi ma yuktabu madzahibu akhtaruha. Wali ba'din nasi fi ma yuktab madzahibu, dan sebagian orang dalam hal yang tertulis, yang ditulis, itu terdapat beberapa
pandangan-pandangan, madhab-madhab. Artinya pandangan manusia mengenai sesuatu yang ditulis di dalam kitab-kitab itu ada beberapa pandangan atau beberapa pendapat. Yang mana yang paling bahaya akhtaruha annahum yatalaqawna ma yuktabu ala annahu haqiqatun fala yumahisu wa la yudaqiqu. Di mana yang paling bahaya dari pandangan-pandangan manusia itu adalah mereka hanya sekedar menerima apa yang mereka baca, bahwa yang mereka baca itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian fala yumahisu, dia tidak meneliti, wala yudaqiq, dan dia tidak mendalami apa yang dia baca. Nah, artinya hal ini pun juga sudah banyak ya di kalangan kawan-kawan kita ya, sahabat-sahabat kita, ketika membaca sebuah keterangan dalam kitab, misalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya, di dalam Thabtul Masyayikhnya atau Thabatul Masyayikhnya itu menyebutkan silsilah nasab dari Abdullah Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, lalu kemudian di situ mengisbat. Kalau diterima begitu saja, ya, ini menurut pandangan penulis, siapa tadi, Az-Zabidi, itu adalah pandangan yang sangat berbahaya, ya kan? Yang paling bahaya. Bahkan ada yang lebih berbahaya lagi. Wal adha min dalika annahu yanqulu ma qara'ahu mu'taqidan anna kullama yutba'u sahihun tamma arduhu ala lijan ilmiah. Dan yang lebih berbahaya dari hal itu adalah annahu yanqulu ma qara'ahu, dia menukil, mengutip apa yang dia baca, mu'taqidan anna kullama yutba'u sahih, bahkan meyakini setiap yang dicetak, setiap yang ditulis itu adalah benar, yang tamma arduhu ala lijan ilmiah, yang sudah disodorkan kepada penguji-penguji keilmuan. Wa huwa la ya'lamu, nah, sementara dia tidak tahu, inna hadzal ilma sya'nuhu sya'nul ulumil ukhra, bahwa ilmu ini keadaannya sama seperti keadaan ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya tataffala alaihil mutataffiluna min kuttabin, di mana ada orang-orang yang tatafful, yang sok tahu gitu. Ya, artinya orang-orang yang menyusun sebuah kitab nasab sementara dia itu tidak pakar dalam ilmu nasab, lantaran dia hanya dibisiki saja oleh orang lain bahwa nasab ini benar. Atau dia itu mendapatkan informasi yang dia kira benar padahal salah gitu. Wa min mutalakin dan dari orang-orang yang menerima informasi itu, yang syuruh nama yaqaun, dan dia itu menyebarkan apa yang dia baca, yang mereka baca, wa yatabahawna fi ma yanqulun ala annahum nihayah fi hadzal ilm. Dan mereka membangga-banggakan diri dari apa yang sudah mereka kutip, bahwa yang mereka kutip itu adalah puncak dari ilmu ini. Ya, misalnya kalau dalam contoh ya, saya menemukan sebuah keterangan di dalam kitab Ar-Rudul Jali bahwa penulisnya Muhammad Murtada Az-Zabidi sudah mengisbat nasab Ba'alawi, kemudian dia kutip, kemudian dia susun menjadi sebuah tulisan, lalu dengan bangganya, Muhammad Murtada Az-Zabidi sudah mengisbatkan nasab Ba'alawi dan selesai. Ya, apakah seperti itu? Tidak sama sekali, ya kan? Bahkan selanjutnya ya, wa kullu ma'adahu min aqwalin tukhalifuhum khati'un. Nah, berarti yang dan dia selain apa yang sudah dia kutip dari pendapat-pendapat yang bertentangan dengan dirinya, itu berarti salah menurut mereka. Wa hum la ya'lamuna anna hadzal ilma yakhda'u liraddil ilmi, dan sebenarnya mereka nggak tahu bahwa ilmu ini itu tunduk kepada ar-raddul ilmi, kepada kritik atau penolakan yang secara ilmiah, wal munaqasyatil hadifah, dan kritik ya yang tertuju, wal muhakamah, bisa diadili, wad dalil, dan ilmu ini bisa harus tunduk kepada dalil. Summa in samada ba'da dzalika bila syaibatin ukhidha bihi, kemudian ketika ilmu ini bertahan setelah adanya ar-raddul ilmi, penolakan, munaqasyah, kemudian muhakamah, dan setelah adanya dalil, bila syaibatin, tanpa ada cacat sedikit pun, maka ukhidha bihi. Nah, artinya misalkan contoh yang tadi saya sebutkan, bahwa sudah mendapatkan keterangan dari Ibnu Hajar atau dari Muhammad Murtada Az-Zabidi, ya, lalu belum dikaji nih, belum diulas, belum dikritik, ya, belum dikritisi, kemudian dia dengan bangganya, lalu kemudian ada orang yang mengkritik pendapatnya Ibnu Hajar, pendapatnya Muhammad Murtada Az-Zabidi, kemudian langsung dengan mudahnya, kamu siapa? Apakah kamu itu lebih alim, lebih pintar dari Ibnu Hajar? Apakah engkau itu lebih alim, lebih pintar, lebih luas ilmunya daripada Muhammad Murtada Az-Zabidi? Nah, mayoritas orang kan seperti itu, ya kan? Dan dia tidak tahu bahwasanya yang namanya ilmu itu tunduk kepada
apa namanya, kritik, ar-raddul ilmi tadi, penolakan ilmiah. Kemudian tunduk kepada munaqasyah, pada kritik. Kemudian tunduk kepada penghakiman. Kemudian tunduk kepada dalil. Ya kan? Nah, jika memang apa yang sudah dikutip oleh Ibnu Hajar atau yang sudah diisbatkan oleh Muhammad Murtadho Az-Zabidi itu selamat dari 4 hal ini, ya berarti baru benar. Artinya meskipun misalnya seperti keterangan-keterangannya Ibnu Hajar atau keterangan-keterangannya Muhammad Murtadho Az-Zabidi dikritisi, berarti itu bukanlah sebuah masalah. Artinya jika memang kritiknya itu adalah sesuai dengan data, sesuai dengan dalil. Nah, sebagian orang lagi, ya kan, wahuna kaunasun, ada sebagian orang lagi akhrun yang lain, qad hafidhu yang telah menghafal atau menyimpan, au sami'u atau mendengar ba'dul ma'lumat sebagian pengetahuan atau data. Wa man yaqul aksama hafiduhu au sami'uhu fa huwa indahu mukhti'un. Dan barang siapa yang mengatakan, ya, selain apa yang sudah mereka terima atau yang sudah mereka dengar, maka hal itu menurut mereka adalah salah. La majala limunaqasyatihi, yang tidak ada kesempatan untuk mengkritisi apa atau data yang sudah dia bawa, awil istiqnas birasi, atau dia sudah merasa cukup dengan pandangannya. Itu. Artinya sebagian orang pun juga memiliki pandangan yang seperti itu, dan itu tentu tidak sinkron ya dengan ilmu nasab itu sendiri. Nah, kemudian wa hadzal ilmu la yakhtalifu an ghairihi minal ulum, dan ilmu ini tidak berbeda dengan ilmu yang lainnya. Faman kana ladaihi ra'yun mu'azzazun bil haqa'iq, maka barang siapa yang dia itu memiliki pendapat yang diperkuat dengan haqa'iq, hakikat atau kebenaran-kebenaran, wal adillati, dan juga diperkuat dengan dalil-dalil, dengan argumen-argumen, falyatrahu, maka silahkan sodorkan. Wa man lam yakun ladaihi dzalika falyasmut, dan barang siapa yang tidak memiliki hakikat kebenaran atau dalil-dalil, falyasmut, ya hendaknya dia diam. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu mengucapkan satu kebaikan atau hendaknya dia diam. Wasahibul ilmi, sementara orang yang memiliki ilmu, huwallazi yabhasu, dia adalah yang meneliti, wa yunaqish, dan yang mengkritisi, fi hadzal majal, dalam kesempatan ini, hatta law lam yasil ila ra'yil qati, ya meskipun dia tidak sampai kepada pendapat yang pasti. Ya, faqad takunu kitabatuhu, maka terkadang penulisannya itu menjadi sabilan, menjadi jalan, liman ya'ti min ba'dihim, atau man ba'dahu, bagi orang yang datang setelahnya, mimman yabhatsu fi nafsil mawdu', dari orang-orang yang meneliti dalam tema yang sama, li an yasila ila ra'yil aswab, untuk sampai kepada pendapat yang paling lurus atau paling benar. Artinya dalam pengutipan kitab ini itu golongan yang kedua dari golongan ahli nasab, ya, itu disebut sebagai seorang bahis, seorang peneliti, ya, di mana dia mengumpulkan data-data dari kitab-kitab nasab, lalu mengkomparasikan satu data dengan data yang lainnya, kemudian dia itu membandingkannya dengan ilmu-ilmu sejarah, membandingkannya dengan ilmu-ilmu yang memperkuat atau yang berkaitan dengan kedua ilmu tadi, kemudian dia itu mentarjih atau condong kepada suatu pendapat. Nah, lalu hasil dari penelitiannya itu bisa jadi adalah hasil yang baru, artinya berbeda dengan yang biasanya atau sama dengan yang sebelumnya. Sehingga ketika ada seseorang yang meneliti sebuah nasab, meskipun ulama-ulama yang sebelumnya itu sudah mengisbat nasab tersebut, maka tetap di situ masih ada kesempatan untuk mengkritisi nasab yang sudah diisbat oleh ulama-ulama sebelumnya. Lantaran apa? Ya lantaran temanya itu adalah tema ilmiah, tema keilmuan, tema pengetahuan yang sampai pada hari kiamat itu akan selalu bertambah pembaharuan yang pada zaman sebelumnya itu tidak didapati. Alhasil dari apa yang saya sampaikan dari awal video sampai sekarang, intinya adalah ilmu nasab itu ya sebuah ilmu yang sama dengan ilmu yang lainnya. Artinya sebagaimana ilmu yang lainnya itu bisa diperbaharui, bisa dikritisi, bisa ditambahi, dan bisa dikurangi, maka begitu juga dengan ilmu nasab. Artinya dalam ilmu nasab sekalipun, ya, misalkan ada seorang ulama yang mengisbatkan nasab dari golongan tertentu, maka hal ini tetap
bisa membuka kesempatan bagi bagi para peneliti untuk meneliti nasab tersebut, apakah nasab tersebut itu benar secara keilmuan atau salah secara keilmuan. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada konten ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.